Ya, selamat berjumpa kembali para mahasiswa dan para pendengar semuanya, penonton semuanya. Pada hari ini kita akan membahas pertemuan ke-9 mengenai proyeksi geometri bidang bagian pertama. Saya Dr. Setiawan Hadi dari program studi S1 Teknik Informatika. Mari kita mulai. Nah, sebagai review sebelumnya kita sudah membahas mengenai transformasi dasar 3 dimensi dan transformasi sembarang 3 dimensi. Mungkin para mahasiswa masih ingat bagaimana kita melakukan transformasi, rotasi, refleksi, penskalaan dalam bidang 3 dimensi. Dan juga dalam transformasi sembarang, di mana bidangnya adalah sembarang, titik pusat rotasinya sembarang, dan bidang pencerminannya sembarang. Nah, saat ini kita akan melangkah lebih jauh kepada topik yang masih dalam konteks 3 dimensi, yaitu yang namanya proyeksi. Nah, kita masuk kepada definisi dahulu. Definisi secara umum, transformasi atau proyeksi adalah transformasi titik dari ruang N ke ruang M dengan kondisi bahwa M lebih kecil dari N. Dengan bahasa yang sederhana, proyeksi adalah transformasi dari ruang 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi. Nah, dalam definisi grafika komputer dituliskan bahwa proyeksi adalah pemetaan atau viewing koordinat dari koordinat layar dari koordinat 3 dimensi ke koordinat layar 2 dimensi. Nah, kita akan lihat gambaran umum. Pada saat mata kita melihat sebuah objek, ya, baik objek apapun, dalam contoh di sini adalah objek sebuah bangunan, ya. Pada dasarnya objek tersebut diproyeksikan ke sebuah bidang di mata kita, ya. Mata kita sebuah bidang yang disebut dengan bidang pandang atau view plane. Dan mata kita yang melihat kepada objek tersebut sebetulnya ada garis-garis abstrak yang tergambarkan, ya, dan itu diproyeksikan ke sebuah bidang pandang, ya. Dan mata kita menjadi sebuah pusat proyeksi, dikatakan demikian, ya. Jadi kalau kita melihat sebuah bidang, sebuah objek, maka pada dasarnya objek tersebut diproyeksikan pada sebuah bidang, ya. Nah, kemudian kita lihat taksonomi dari proyeksi geometri bidang, ya. Sebenarnya banyak jenisnya proyeksi ini, tapi ada dibagi menjadi 2 bagian besar yang disebut dengan proyeksi paralel dan yang kedua proyeksi perspektif. Nah, bagian yang merah itu, yang saya tandai merah itu yang akan kita bahas pada kuliah pada saat ini. Proyeksi paralel, yaitu proyeksi ortografik, kita akan bahas hari ini. Dan proyeksi perspektif, 1 titik, 2 titik, 3 titik akan dibahas pada kuliah selanjutnya. Nah, kita akan lihat dulu proyeksi geometri bidang dalam kelompok proyeksi paralel atau proyeksi ortografik. Nah, sebelum itu kita harus tahu bedanya. Apa sih proyeksi perspektif dan proyeksi paralel? Ya, proyeksi perspektif pada dasarnya sebuah proyeksi yang lebih realistik. Kenapa? Karena objek digambarkan lebih real. Ya, contoh sederhana, makin jauh objek maka makin kecil, makin dekat objek makin besar. Ya, jadi jarak dan sudut tidak selalu preserve, tidak selalu sama, berubah sesuai dengan jarak atau lokasi dari objek yang kita lihat. Dan yang bagian ketiga itu, garis paralel tidak selalu sejajar. Ini yang mungkin sukar difahami. Garis paralel dalam konteks matematik, garis paralel ya paralel, sejajar. Tapi dalam konteks grafika komputer, dalam topik perspektif, garis paralel tidak selalu sejajar karena nanti akan bertemu di satu titik yang namanya vanishing point atau titik hilang. Sedangkan proyeksi paralel baik untuk pengukuran yang membutuhkan ketelitian atau presisi. Di situ kita lihat misalkan bidang-bidang gambar, menggambar bangunan dalam konteks untuk melihat lokasi dari objek-objek, maka kita gunakan proyeksi paralel. Dan garis paralel tetap sejajar, tapi pada dasarnya ini kurang realistik untuk pemandangan, tetapi dia bagus untuk pengukuran yang membutuhkan ketelitian dan
presisi. Nah, ini perbedaan perspektif dan paralel. Nah, ilustrasinya sederhana. Kita memiliki pendapat bahwa sebuah bola, katakanlah itu sebuah bola di situ 3 dimensi. Kalau kita kupas, kita buka, ya, artinya bola itu kan 3 dimensi, ya, 3 dimensi. Begitu kita kupas kulitnya menjadi gambaran seperti yang gambar yang di bawah itu, ya, gambar 2 dimensi. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya angka-angka itu sejajar, tetapi pada saat kita kupas angka itu menjadi lengkung, tidak sejajar, sehingga ini membuat dalam beberapa hal ini membuat error, ya, membuat kesalahan atau ketidaktepatan. Nah, ini mengenai ilustrasi proyeksi ortografik. Nah, kita lihat proyeksi yang lain. Ya, ini tidak aneh ya buat kita ya. Kita sudah pernah melihat ini apa? Ini adalah rel kereta api, udah pasti ya. Rel kereta api, batang-batang relnya sejajar apa enggak? Sejajar kan? Betul? Kalau nggak sejajar ya rusak kereta apinya ya. Nah, kalau kita lihat dalam satu foto atau pemandangan, rel kereta api itu akan bertemu di satu titik. Perhatikan paling ujung di situ. Ya, padahal relnya sejajar. Nah, ini yang tadi konsep bahwa garis paralel akan tidak selalu sejajar. Ya, garis sejajar tidak selalu paralel untuk sisi perspektif. Ini contoh nyata. Nah, kita lihat sekarang proyeksi paralel. Ya, namanya juga paralel, maka garis-garisnya itu paralel. Paralel itu sejajar. Ya, pusat proyeksi pada titik nilainya tak hingga. Dan lalu ada arah proyeksi atau DOP, direction of projection, yang garis-garisnya sejajar. Perhatikan tanda panah merah itu adalah DOP, direction of projection. Ya, arah proyeksi, di mana ini semuanya garis paralel, dan bidang pandang itu dihubungkan oleh garis-garis paralel. Ini proyeksi paralel. Nah, proyeksi ortografik pada dasarnya banyak, tetapi intinya ada 3. Ya, kalau kita lihat objek yang pertama yang di kiri atas, ya, kita bisa melihat dari sisi depan atau front, di sisi atas atau top, atau sisi samping side. Jadi kalau kita melihat sebuah benda, maka kita bisa lihat dari depan, dari atas, atau dari samping. Ya, dan itu diproyeksikan menjadi objek 2 dimensi. Objek yang ada di kiri atas itu objek 3 dimensi. Ya, tapi objek front, top, dan side itu objek 2 dimensi. Nah, ini contoh yang lain yang lebih simpel. Kita punya sebuah, katakanlah ini balok, huruf L. Kalau kita melihat dari plan view atau front view atau top view, plan view itu top view, dilihat dari atas, maka bentuknya adalah seperti yang di atas itu, yang plan view. Dilihat dari samping, maka dia seperti front view. Yang relatif ini, yang mana depan, yang mana samping, tergantung di mana kita melihatnya. Front view itu seperti huruf L, tapi side view kalau kita perhatikan itu seperti L kan, tapi karena melihat dari depan, ya, maka dia tidak terlihat 3 dimensi, tapi lihat seperti kotak yang ada garisnya. Itu namanya side view. Ini proyeksi ortografik secara umum. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Kalau kita lihat dari, katakanlah dari depan seperti yang gambar kiri, maka lihat garis-garis merah itu garis direction DOP, direction of projection, ya. Jadi dia akan terproyeksikan dalam bidang 2 dimensi. Demikian juga dengan yang di tengah. Di tengah itu objek yang diproyeksikan dari samping misalnya. Sedangkan yang paling kanan adalah objek yang diproyeksikan dari atas, sehingga gambarnya seperti itu. Nah, ini proyeksi ortografik ilustrasi. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti mengenai proyeksi ini. Nah, ini gambar lebih kompleks, ya. Coba bayangkan, kita punya objek yang di tengah itu. Bayangkan bagaimana proyeksi pada side view atau sisi, ya, dari depan.
katakanlah dari depan di sini, kemudian dari atas bagaimana proyeksinya. Nah, coba bayangkan, sudah terpikir? Mudah ya, karena objeknya tidak terlalu rumit sebetulnya. Nah ini perhatikan, ini adalah proyeksi. Kalau dari front view bentuknya seperti ini, bukan lagi lingkaran. Objek itu kan mengandung tabung tuh ya, tapi begitu diproyeksikan ke dalam bidang depan, maka dia tidak jadi tabung, jadi kotak seperti itu. Begitu juga dari side view. Nah, berbeda dengan plan view, dilihat dari atas. Perhatikan, hasil proyeksinya itu berupa lingkaran. Ya. Nah ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya, mudah. Ini mudah, tetapi bagaimana kalau ini? Jelas tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi ini hanya ilustrasi bahwa kita bisa melakukan proyeksi ortografik mulai dari objek yang sederhana sampai objek yang rumit. Nah, itu hanya ilustrasi. Buat kita dari informatika, yang penting bagaimana kalkulasinya, ya, bagaimana menghitungnya. Kita tahu ini adalah sebuah objek. Dan objek itu punya koordinat. Ya. Masih ingat koordinat objek 3 dimensi? Berapa baris, berapa kolom? Barisnya tak hingga, tergantung jumlah berapa banyak titik yang kita gunakan. Sedangkan kolomnya ada 4. Dan ingat bagian kolom keempat itu bagian homogen, diisi angka 1. Nah kembali ke sini. Sebuah objek, kalau kita ingin proyeksikan secara ortografik ya, pada bidang tertentu, ingat 3 dimensi itu cuma ada 3 bidang. Bidang XY, YZ, dan XZ. Atau bidang X0 itu artinya bidang YZ. Ya, kalau kita ingin proyeksikan sebuah objek secara ortografik pada bidang YZ atau bidang X sama 0, maka kita menggunakan matriks transformasi umum yang paling kanan. Ya. Perhatikan anatomi dari matriks tersebut. Lihat bagian atas. Bagian baris pertama, di situ 0, 0, 0, 0. Lalu yang lainnya 0100, 0010, 0001. Ya, dan itu adalah matriks transformasi umum untuk proyeksi pada bidang YZ. Dengan mengalihkan sebuah objek, koordinat objek dengan matriks transformasi umum ini, maka kita dapatkan koordinat objek yang diproyeksikan secara ortografik pada bidang YZ. Nah, demikian juga pada bidang XZ. Ya, perhatikan MTU proyeksi ortografik pada bidang Y sama dengan 0 atau bidang XZ. Gampang menghafalnya kan? X, Y, Z. Kalau Y 0 berarti X dan Z. Ya. Perhatikan baris kedua. Baris keduanya 0 semuanya. Ya. Sedangkan baris lain matriks satuan. Nah, dengan mengalihkan sebuah objek dengan matriks transformasi umum pada bidang XZ, maka kita dapatkan proyeksi ortografik sebuah objek pada bidang XZ. Nah, yang ketiga prinsipnya sama, ya. Jadi perhatikan baris ketiga jadi 0 semuanya. Ya, saya kira ini cukup jelas. Jadi proyeksi ortografik pada bidang XZ itu proyeksi pada bidang XY. Oke. Nah, contoh komputasinya bagaimana? Kita akan lihat. Misalnya diketahui sebuah objek 3D dengan komposisi vektor 001, 101, 1,5, 1, setengah 11, 011, 000, 100, 110, 010, 11 setengah. Ya, yang diminta adalah menentukan koordinat proyeksi ortografik pada semua bidang utama positif. Apa itu bidang utama positif? Dari atas, top, dari samping, side, dari depan, front, ya, sehingga kita bisa mendapatkan koordinat objek tersebut. Nah, ini contoh komputasi yang dilakukan, ya. Tentunya kita tulis dulu 001, 101 kita tuliskan. Ini menggunakan Excel, ya. 001 dilihat objeknya, lalu 101, 101 setengah 1, setengah 11, 011 dan seterusnya. Lihat kolom keempat, di situ angkanya 1 semuanya. Nah, perhatikan lagi
matriks transformasi umum untuk bidang positif, top, bottom, side. Ya, ada top, front, side, nggak masalah. Itu bagaimana sudut pandangnya. Nah, perhatikan kalau dari top, bagian atasnya 0000 angkanya. Ya, bagian bottom, bagian baris kedua 000, side, baris ketiga 000. Nah, perhatikan, tentunya ini perkalian sangat sederhana karena perkalian dengan angka 0 dan 1 saja. Ya, kalau kita lakukan perkalian, maka kita dapatkan proyeksi ortografik pada semua bidang positif. Ya, nah ini hasilnya. Kalau kita perkalikan ini, perhatikan satu hal yang aneh di situ. Ya, perhatikan di situ. Kalau kita proyeksi ortografik dari atas front, maka kolom X-nya, kolom pertamanya akan 0 semuanya. Perhatikan yang saya arsir abu-abu. Ya, jadi dia seolah-olah menjadi objek 2 dimensi karena nilai X-nya 0. Kemudian yang tengah bidang Y-nya 0. Ya. Yang side bidang Z-nya 0. Nah, apapun itu isinya, ya, apapun front, top, side jangan terpengaruh, maka itu akan menjadi salah satunya 0. Yang lainnya tetap angka 1. Ya, itu contoh komputasi. Simpel kan? Kalian bisa karena Excel-nya udah bisa. Nah, ini untuk belajar orthographic projection, ini banyak link-link yang bisa kita lihat di internet ya. Top view, front view, right view, ya silakan linknya ini saya berikan di studi.com. Orthographic projection tinggal dipelajari sendiri. Juga ada yang lain, ini yang lebih implementatif karena menggunakan Python ya untuk bisa melakukan orthographic projection. Ya, silakan dipelajari karena simple. Ya. Nah, ada satu library di Python namanya Pygame. Ya, ini menarik karena apa? Karena dia menerapkan sebetulnya intinya buat game, untuk membuat game, tetapi dia menerapkan konsep-konsep 3 dimensi. Silakan dilihat, dipelajari. Library namanya Pygame. Anda tinggal install aja di Python kalian dan kita akan belajar projection. Nah, ini mengenai proyeksi ortografik yang kita pelajari ya. Jadi pada dasarnya simple, cuman mengalihkan objek dengan matriks transformasi umum yang simple, yang mudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit mengenai bagaimana menggunakan Python untuk menggambar ya. Nah, kita lihat. Untuk menggambar 3 dimensi, Python sudah punya fasilitasnya, simple. Dengan program yang di kiri itu, dengan pendek, kita menggunakan NumPy tanpa menggunakan OpenGL, tanpa menggunakan library yang spesifik, tapi menggunakan library standar, maka kita bisa membuat sumbu 3 dimensi. Perhatikan, kita cuma pakai NumPy, dan Matplotlib PyPlot. Ini package standar dalam Python yang pasti selalu ada di dalam Python. Ya, pertama kita lihat baris ketiga. Di situ kita melakukan menentukan axis, ya, dan ada parameter projection sama dengan 3D. Artinya kita akan bekerja pada bidang 3D dimension. Dan kita lihat di situ, perhatikan, ya, kita beri label axis X, sumbu X, aksis Y, sumbu Y, aksis Z, sumbu Z. Dengan begini kita akan bisa menampilkan bidang sumbu koordinat 3 dimensi. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggambar sebuah titik? Nah, kita lihat sebuah titik. Dengan mudah kita membuat menambahkan EX scatter 3D. Ya, dengan menambahkan itu maka kita akan menghasilkan sebuah titik. Anda perhatikan ada yang lainnya sama, ada AX scatter 3D, Y data, X data, Z data. Ya, bagaimana sekarang kalau ingin menggambar titik-titik dalam kubus ya? Kita biasakan menggunakan kubus ya untuk belajar 3 dimensi. Anda perhatikan, kita mendefinisikan sebuah variabel X data, variabel matriks, vektor, Y data, Z data untuk menunjukkan koordinat. Perhatikan koordinatnya. X, Y, Z berarti dilihat per kolom 000, 010, 001, 011, 100,
110, 101, dan 111. Kalau kita gambarkan dengan scatter 3D, maka akan muncul titik-titik itu. Ya, Anda perhatikan di situ ada yang birunya terang. Ya, Anda perhatikan itu ya. Ada yang birunya di belakang. Nah, itu adalah titik-titik kubus 3 dimensi. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana menggabungkan titik-titik tersebut. Ya, kita perhatikan kalau yang ini kan hanya titik. Oh, mana bisa ini bukan kubus tapi titik-titik. Nah, untuk menggambar kubus kita cukup tambahkan AX plot. Ingat, menggambar kubus bukan berarti otomatis dari 8 titik itu jadi kubus. Enggak, kita harus ikuti jalannya penggambaran sehingga titik-titik yang kita gunakan jadi bertambah. Nah, dengan menerapkan X data, Y data, Z data, maka kita akan punya objek kubus. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Untuk kuliah-kuliah selanjutnya, kita bisa gunakan teknologi ini. Dengan program yang pendek, kita dapatkan grafik 3 dimensi. Nah, ini akhir dari kuliah kita. Nanti pada bagian kedua, kita akan belajar mengenai proyeksi geometri bidang dalam konteks perspektif. Ini lebih menarik karena dalam ortografik hanya dari top, dari bottom, dari side, dari depan, ya, front, top, dari side, dan itu simple. Nah, nanti proyeksi geometri bidang part 2 dalam konteks perspektif akan kita pelajari lebih kompleks sedikit, tapi lebih realistis, lebih menarik, ya. Kita tunggu, kita ketemu lagi dalam pertemuan ke-10 dalam kuliah proyeksi geometri bidang bagian kedua. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa dan penonton semuanya. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.